ya. Saya mulai lagi dari sini ya. Jadi ini kan sigot itu terbelah 2 sel itu ya sudah ada sigot namanya. Proembrio. Jadi ini 2 sel, kemudian ini 4 sel, ini 3-tiganya ini fase proembrio. Ini fase globular, ini fase kotiledon awal, ini kotiledon, yang ini adalah kotiledon lanjut ya. Biasanya fase ini disebut awal dari kotiledon disebut dengan fase torpedo. Jadi saya ulangi, proembrio, globular, torpedo, kotiledon awal, ini kotiledon dewasa. Fase-fase ini disebut proembrio di mana belum ada jaringan yang terdiferensiasi. Kalau pada fase globular sudah ada yang mulai terdiferensiasi yaitu epidermis. Pada fase kotiledon mulai banyak ini kan tadi torpedo. Kotiledon ini sudah mulai terdiferensiasi. Ini adalah epidermis, bagian tengahnya sudah mulai jadi prokambium ya. Nah, nantinya akan begini. Jadi embrio itu akan tumbuh, ini bagian akar, ini bagian batang, ini adalah daun. Daun pertama itu kotiledon yang buka tadi. Bisa dipahami? Nah, kemudian juga bisa diikuti pemetaan nasibnya. Jadi kalau diikuti pemetaan nasibnya seperti tadi ya, ini saya besarkan ya. Nah, jadi ini sel basal, sel apikal, lalu ini berkembang menjadi 4 sel, nanti masing-masing sel itu punya nasib sendiri-sendiri. Nah, ini akan menjadi bagian di sini yang akan menjadi kotiledon, bagian yang di tengah ini akan menjadi shoot apical, shoot meristem apikal, kemudian nah yang di ini yang kuning ini ya, yang merah dulu yang dilihat. Ini hipofisis. Hipofisis itu nanti akan menjadi ini, Mbak, kolumelar root ya, akan menjadi pucuk akar. Lah Bu, suspensor ini apa? Bukan akar, bukan. Suspensor itu pengaitnya embrio. Jadi nanti ini hilang. Jadi yang sebetulnya embrio proper itu ini. Yang ini hilang. Kalau ini hilang, maka hipofisis itu posisinya akan di sini dan di perkembangan lanjut akan menjadi ini columellar root cap, menjadi tudung akar dan daerah yang disebut quiescent center, daerah tenang. Ini di ujungnya akar. Nah, kemudian di bagian tengah ini pemetaannya ini akan menjadi root meristem ya. Kemudian ini embryonic root. Jadi akarnya embrio itu ini embryonic root. Ini adalah daerah meristem root, apical meristem itu di sini di ujung ini. Ini ada hipokotil, kotil, hipo itu bawah. Berarti hipokotil itu sumbu tumbuhan di bawah kotiledon. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah? Izin bertanya, Bu Rini. Ya, kita pateni dulu ya. Saya matikan dulu ya. Atau enggak? Ya wis bertanya saja, barangkali penjelasanmu ada di sini. Oke, silakan. Ya, izin bertanya, saya Rahmat Karam Putra Pangestu. Terkait penjelasan Bu Rini yang perkembangan embrio tadi, ada embrio, proembrio, globular dan sebagainya tadi, apakah itu hanya berlaku pada tanaman dikotil saja, Bu? Karena pada pemaparan yang Ibu tampilkan tadi tertulis dikotil, Bu. Apakah pada tanaman monokotil perkembangannya juga sama atau berbeda, Bu? Iya, terima kasih pertanyaan Mas Putra. Mas Putra, antara monokotil dan dikotil itu sebetulnya sama seperti yang saya terangkan tadi. Bedanya hanya kalau dikotil dari fase yang mana tadi? Nah, fase globular masuk ke fase torpedo. Di fase torpedo itu ada 2 sisi daerah, 2 sisi yang pembelahan selnya itu aktif sehingga membentuk 2 tonjolan. Sehingga kotilnya terbentuk 2. Kalau pada monokotil kita lihat, nah ini monokotil,
ini kan globular juga toh, ya. Jadi dari sini sampai sini itu proembrio, ini globular. Nah, ini globular. Nah, di sini mulai kita lihat harusnya kalau dikotil kan 2 tonjolannya, ini enggak. Nah, dia hanya aktif di salah satu sisi. Nah, sisi ini tidak aktif. Jadi ini hanya aktif di salah satu sisi di sini saja. Sisi yang di sini tidak aktif. Karena di sini aktif membelah, maka akhirnya hasil bentukan selnya itu akan mendesak, sedangkan sisi sini tidak ada pembelahan, akhirnya terdorong ke sini. Sehingga ini nanti yang membesar ini yang menjadi kotil, yang cuma satu. Kotiledonnya satu. Yang ini tidak berkembang. Yang tidak berkembang itu yang disebut dengan epiblast. Nanti kita lihat di jagung. Ya, bisa ya, Mas ya? Oke, Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Nah, nah, terus pemetaan nasib itu bisa diikuti terus sampai, nah ini ya. Nah, ini di tahapan jantung, tahapan torpedo dan seterusnya ya. Ini merah sampai dari merah ini saat tumbuhan itu dewasa dia menjadi daerah tudung akar atau kolumela ya, daerah penutup akar. Akar itu selalu punya bagian penutup kan tudung akarnya. Nah, jadi pemetaan nasibnya itu sudah ada sejak embrio seperti ini. Bisa ya dipahami ya? Ya. Ya, terima kasih kalau bisa dipahami. Nah, kemudian ini Anda lihat tadi kan embrio. Nah, ini sudah tahapan apa ini? Ini ditunjuk embrio proper. Ya benar, ini adalah embrio proper, embrio yang sesungguhnya ya toh. Nah, terus ini apa ini tadi? Suspensor. Suspensor ini berkembang dari apa? Dari sel apa suspensor? Basal sel. Basal sel. Coba Anda perhatikan, kalau ini membesar terus, ini makin lama itu makin menekan. Terus ini kan fungsinya itu menyerap makanan ya. Jadi kita lihat. Jadi ini embrio itu kan dari sigut. Sigut itu dari sel telur yang terletak di daerah mikrofil. Tapi kita tadi melihat ada fertilisasi yang lain, yaitu antara sperma dengan apa? Kan double fertilisasi. Dengan apa, Mbak? Inti polar. Iya, jadi sperma dengan inti polar. Ya, sperma dengan inti polar. Oke, sperma dengan inti polar itu menghasilkan inti endosperm primer. Lalu inti endosperm primernya itu membelah-belah, akhirnya penuh di sini itu. Jadi membelah menjadi banyak sel, akhirnya menjadi endosperm begini. Nah, pada tanaman kacang yang yang Anda lihat tadi di awal perkuliahan, pada tanaman kacang itu suspensor ini menyerap endosperm yang dibentuk ini. Begitu dibentuk endosperm diserap, dimasukkan sini. Diserap lagi, dimasukkan sini. Akhirnya embrionya itu besar, gendut, penuh dengan makanan berada di dalam kantung embrio. Endospermnya kemana? Endospermnya sudah tidak ada. Tidak ada, kemana perginya endosperm? Izin coba menjawab. Iya, silakan Mbak. Mohon maaf kalau salah. Menurut saya begitu karena itu sudah diserap berbagai nutrisi. Ya. Iya, jadi karena sudah diserap oleh embrio. Ya, berarti endospermnya itu sudah pernah terbentuk dulu, tetapi hilang karena diserap oleh embrio. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya nyantumkan link di sini, link YouTube ini, ya. Jadi saya cantumkan link di PPT ini. Mohon maaf ya, PPT saya ini tak berwarna
tak cantik sama sekali ya. Nah, di sini ada link-link YouTube. Nanti silakan link YouTube itu saudara buka. Di situ tuh berupa informasi yang membicarakan tentang embrio dan endosperm. Jadi seperti di awal perkuliahan saya, sumber perkuliahan kita itu banyak materinya. Lalu PPT-PPT saya ini saya lebih tujukan sebagai apa? Saya menavigasikan saudara itu kemana? Cari apa? Selebihnya saudara mencari sendiri, nanti silahkan saudara membuka YouTube itu, Anda pelajari, pada pertemuan yang akan datang, nanti kita akan membicarakan apa yang saudara lihat di YouTube. Jadi nanti minggu depan kita akan bicara tentang endosperm. Kemudian satu lagi yang saya tugaskan pada saudara, saudara kan sudah mempelajari embrio, tolong nanti saudara mencari tentang poliembrioni. Jadi minggu depan kita akan berbicara diskusi tentang poliembrioni dan endosperm, khususnya tipe-tipe endosperm. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang mohon di antara Anda itu merefleksikan dalam perkuliahan ini apa yang paling saudara peroleh, apa yang paling saudara pahami, apa yang paling saudara ingat. Izin mencoba menjawab. Ya. Ya, jadi untuk perkuliahan kali ini yang paling saya ingat itu tadi tentang penjelasan diferensiasi dari sel basal yang menjadi tadi suspensor, kemudian sel yang menjadi hipofisis. Hipofisis yang akan kemudian menjadi embrio proper sejati ya. Jadi yang perlu dicermati bahwa dari satu sel yang disebut zigot kemudian akan mengalami proses polarisasi, kemudian membelah yang tidak sama besar ya, kemudian menjadi sel apikal dan sel basal yang tidak sama, pembelahannya asimetri. Justru di situ itulah letak awal pemetaan. Jadi letak awal dari diferensiasi. Jadi diferensiasi pada tumbuhan itu selalu diawali dengan polarisasi dan pembelahan asimetri, karena nanti akan dipetakan menjadi peta nasib yang berbeda, begitu ya. Jadi saya rasa itu menjadi kunci. Nanti saya share ke grup ya PPT-nya ya. Kemudian minggu depan Anda langsung presentasi buat PPT yang semenarik mungkin ya. Nanti kalau PPT-mu bagus nanti saya ambil untuk template ya. Saya enggak bisa membuat PPT yang cantik-cantik seperti itu ya. Ya. Baik, minggu depan kita ketemu ya. Hari Selasa ya, Mbak ya. Ya, kemarin itu masih belum siap Zoom-nya. Baik, terima kasih atas perkuliahannya sore hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan supaya bisa beraktivitas yang lain dengan lebih baik. Baik, saya akhiri pertemuan kita sore ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Jangan lupa PR-nya ya. Terima kasih, Bu.